Masuk ke sanctuary, saya merasakan suasananya kok elektrik ya. Ada doa, ada tepuk tangan, suasananya ya betul, luar biasa sekali. Ayo saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya suasana bisa menjadi elektrik karena hadirat Tuhan. Amin. Saya senang sekali, saya mengucap syukur kita. Saudara coba berikan tepuk tangan kepada kita punya music team. Bukan hanya yang hari ini melayani, tapi juga yang tiap minggu melayani. Oh saudara, oh puji Tuhan. Dan minggu lalu saya dikenalkan sama Pak Aming. Ada satu orang yang diterjemahkan di atas. Ini dia nggak bisa ngomong Indonesia, tapi nggak bisa ngomong Inggris juga. Dia hanya bisa bahasa Chinese dan diterjemahkan. Siapa namanya? Tian ya? Tian? Oh Tian, oh ya, oke, puji Tuhan. Praise the Lord. Oh God, haleluya. Kadang-kadang saya tuh nggak ingat namanya orang saudara, tapi pada saat omong itu Tuhan ingatkan, itu karena kasih karunia Tuhan. Praise the Lord. Senang sekali saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian berbakti di sini in person dan juga Anda yang join online. Tuhan berkati semua saudara. Tema kita tahun ini apa saudara? Expectation, pengharapan, expectation, pengharapan. Saudara, waktu tahun sebelumnya waktu saya berdoa dan saudara tahu bahwa is it okay? Is the mic okay? Should I use the okay? Alright. Jadi waktu saya berdoa untuk tema tahun berikutnya, setiap akhir September itu kita mencanangkan tema yang baru untuk tahun berikutnya. Kenapa akhir September? Karena itu adalah tahun baru di Jewish calendar. Jadi saya berdoa minta arahan daripada Tuhan dan sejak bulan Juni saya udah berdoa, Juli, Agustus, September, dan saudara tahu apa yang saya dapatkan? Ialah saya nggak dapat apa-apa saudara sampai kira-kira permulaan September. Dan waktu permulaan September itu saya mendapatkan kok pengharapan. Dan waktu itu saya omong-omong sama Tuhan. Saudara bisa omong-omong sama Tuhan, amin. Waktu omong-omong sama Tuhan saya bilang, Tuhan ini mau berikan tema ya. Tema itu saya mengharapkan ada satu tema yang begitu gitu ya. Misalnya tema kita sebelum-sebelumnya no limit, wow mantap gitu ya. Accelerate, yes. Advance, yes. Pengharapan, menurut saya waktu saya berdoa tuh kayaknya kok kurang gitu ya. Pengharapan ya orang adalah pengharapan. Tapi saya tahu saudara ternyata waktu Tuhan bicara dan Tuhan berikan ayat ini, Yeremia 29 ayat 11, saya nggak tahu pada saat itu bahwa kita membutuhkan pengharapan lebih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Di masa-masa yang sekarang ini kita butuh pengharapan, kita butuh expectation yang dari Tuhan, bukan pengharapan yang kita buat-buat, bukan pengharapan yang bergantung pada orang atau kenalan atau koneksi. Siapa di sini yang masih punya teman atau anggota keluarga di Indonesia? Siapa yang tahu bahwa di Indonesia sekarang keadaan COVID ini sangat parah sekali saudara? Dan bahkan saya mendengar ada beberapa tempat yang bukan hanya zona merah lagi, tapi zona hitam, saudara. Dan ini menjadi satu concern bukan hanya di satu atau dua kota, tapi untuk satu negara, saudara. Kita perlu berdoa. Dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian maupun Anda yang join online, bagaimana kalau kita saat ini berseru kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Saya nggak tahu ada saudara di sini yang mengalami temannya sakit atau temannya meninggal atau anggota keluarga yang meninggal. Oh saudara, ada hal-hal yang sebetulnya bisa menggoncangkan perasaan saudara, bisa membuat saudara menjadi concern, menjadi peduli, menjadi kepikiran. Saudara, minggu lalu saya kehilangan 2 orang cousin saya, saudara, meninggal dengan mendadak. Saya nggak duga-duga sama sekali saudara dalam 1 minggu. Dan ada lagi hal-hal yang lain yang saya nggak perlu ceritakan, tapi basically banyak saudara di sini yang juga tahu ada teman atau saudara. Beda ya kalau Anda mendengar ada misalnya 1000 orang meninggal di mana begitu ya.
Tapi kalau Anda dengar hanya 1 atau 2 orang aja yang meninggal, tapi orang itu Anda kenal dan apalagi saudaranya Anda, rasanya lain ya. Jadi mari kita berdoa saat ini. Kita sebagai satu gereja, satu tubuh Kristus ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Engkau adalah kepala gereja ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Kau spare Indonesia ya Tuhan. Bebaskan Indonesia dari COVID virus ini ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu sudah banyak orang yang menjadi korban ya Tuhan. Tapi kami berdoa saat ini, kami berharap ya Tuhan. Kami minta supaya Engkau stop ya Tuhan. Engkau stop ya Tuhan. Kami hanya minta kepadamu, kami datang kepadamu. Come on saudara, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, kami mohon. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mereka yang kehilangan teman, mereka yang kehilangan anggota keluarga, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, Engkau sertai, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan pimpinan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus mereka ambil ya Tuhan, karena keadaannya begitu mendadak. Banyak orang yang gak tahu apa yang harus mereka perbuat ya Tuhan. Engkau sertai ya Tuhan langkah demi langkah, karena firman-Mu mengatakan ya Tuhan, langkah orang benar Engkau pimpin ya Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang belum mengenal Engkau. Siapapun mereka itu ya Tuhan, Kau berikan kekuatan juga ya Tuhan. Pada saat banyak orang yang kehilangan harapan, Engkau berikan pengharapan. Expectation datang daripada Engkau ya Tuhan. Pada saat orang putus asa ya Tuhan, Kau berikan pengharapan. Yo Tuhan Yesus, apapun yang mereka butuhkan saat ini, mereka yang sakit ya Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan. Oh, kesembuhan yang sempurna ya Tuhan. Enggak kesembuhan yang ada embel-embelnya, yang masih ada sisa-sisa efek daripada virus ya Tuhan. Tapi kami berdoa supaya tidak lagi ada sisa-sisa daripada COVID. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Oh, rabayada baratasanan. Tuhan, biar ada kesembuhan yang total ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, Kau cinta Indonesia. Engkau cinta bangsa Indonesia ya Tuhan. Siapapun itu, Engkau mengasihi mereka semua ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan. Tuhan, spare Indonesia ya Tuhan. Kesembuhan mengalir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Amerika. Apa yang kami dengar ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami enggak takut dengan virus, tapi kami takut kepada Engkau Tuhan. Kami mau berhikmat, kami mau berjaga-jaga, dan Tuhan di Amerika ini juga Tuhan. Oh Kau lindungi ya Tuhan umat-Mu dari segala virus ya Tuhan. Lindungi bangsa ini. Come on saudara. Oh rabaratasa, kita enggak boleh anggap enteng ya saudara. Enggak boleh anggap enteng. We never take it for granted. Jangan anggap enteng saudara. Jangan pikir karena Anda sudah divaksin. Jangan pikir karena Anda sudah kena. Jangan pikir berarti Anda sudah kebal. Jangan pikir Anda bisa sembrono. Enggak bisa saudara. Kita semua perlu berjaga-jaga. Kita perlu percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan lakukan bagiannya Tuhan, kita sebagai manusia kita lakukan bagiannya kita. Tuhan gak akan lakukan bagian kita gak bisa melakukan bagiannya Tuhan. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengar doa kami. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami excited bukan hanya waktu puji-pujian. Kami excited karena Engkau akan menanam benih firman Tuhan di dalam diri kami. Benih firman Tuhan ini akan bertumbuh. Dan kami akan maju, kami akan berubah, kami akan mengalami transformasi. Di dalam nama Yesus, hidup kami akan dirubah sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Praise the Lord. So expectation ternyata luar biasa.
Ternyata expectation itu adalah satu tema yang nya itu besar, saudara. Haleluya. Hari ini saya akan lanjutkan seri firman Tuhan yang saya sudah mulai minggu yang lalu. Dan kali ini saya beri judul gereja atau eklesia. Gereja dalam bahasa aslinya itu adalah eklesia. Eklesia itu apa, saudara? Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Orang-orang yang dipanggil keluar untuk maksud-maksud Tuhan, untuk maksud yang tertentu. Maksud apa itu, saudara? Nanti akan kita lihat. Jadi di dalam seri Local Church ini, saudara, kita perlu belajar bahwa semua kita perlu tertanam di dalam satu gereja lokal. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam buku Matius pasal yang ke-16 ayat 17-18. Saya mau ingatkan kepada saudara bahwa apa yang saya sampaikan hari ini dan juga minggu yang lalu itu adalah kombinasi antara teaching dengan preaching. Teaching itu apa, saudara? Memberikan instruksi, pengajaran memberikan instruksi, sedangkan preaching memberikan inspirasi. Saya berdoa supaya Anda terinspirasi supaya mendapat instruksi. Dan setelah mendapat inspirasi dan dapat instruksi, Anda perlu melakukan instruksi yang Tuhan bicara kepada kita semua. Amin. Are you still following me? Oke, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 16 ayat 17-18, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku. Siapa yang berkata di situ? Yesus. Yesus yang berkata, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau Anda lihat di dalam bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan. Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates. Saya cetak tebal di situ. Dan di dalam bahasa Indonesianya nggak dituliskan, tapi dalam bahasa Inggrisnya dituliskan the gates of Hades shall not prevail against it. Jadi saudara tahu bahwa konteksnya, latar belakang daripada ayat ini minggu lalu sudah saya jelaskan. Bahwa waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dia lagi kumpul, dia tanya, menurut orang-orang aku ini siapa sih? Lalu mereka jawab, ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah salah satu dari nabi-nabi itu, saudara. Tapi Yesus bertanya, menurut kamu siapa? Saya ini siapa? Nggak ada yang bisa jawab, kecuali Simon Petrus. Dan Simon Petrus waktu dia menjawab, Tuhan Yesus berkata, sebetulnya itu bukan kamu yang jawab, kamu mendapat pewahyuan. Katakan pewahyuan. Lagi katakan pewahyuan. Yang artinya pewahyuan itu Anda disingkapkan. Yang tadinya nggak ngerti, Anda ngerti. Yang tadinya Anda nggak lihat, Anda bisa lihat. Yang tadinya Anda kurang jelas menjadi lebih jelas. Anda disingkapkan, Anda mendapat pewahyuan. Saya berdoa supaya Anda hari ini mendapat pewahyuan. Karena tanpa pewahyuan firman Tuhan, Anda bisa bayangkan, murid-murid Tuhan Yesus ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu, tapi nggak tahu siapa yang dia ikutin. Mereka nggak tahu siapa yang diikutin, kecuali pada saat mendapat pewahyuan. Saya berdoa, saudara, hari ini lebih lagi mengenal siapa, kenapa Anda datang ke gereja, kenapa Anda terima Tuhan Yesus, ternyata ada rencananya di situ. Jadi, saudara, Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku, eklesia. Katakan eklesia. Eklesia yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Anda pernah berpikir apa enggak? Kenapa sih Tuhan Yesus bilang, aku akan membangun eklesia? Eklesia ini sudah dipakai kira-kira 500 tahun sebelumnya. Kenapa kok Tuhan Yesus enggak bilang, aku akan membangun sinagog? Itu adalah kata yang pada saat itu dipakai, sinagog. Ada di sinagog, ya, aku akan membangun sinagog. Bukan, saudara.
aku akan membangun umatku. Enggak, dia enggak bilang begitu. Aku akan membangun apalagi saudara, bait Allah. Enggak juga saudara, walaupun eklesia itu termasuk itu semua juga saudara. Jadi ternyata saudara ada maksudnya kenapa dia bilang eklesia. Eklesia itu adalah satu prinsip yang sangat penting karena mempunyai tujuan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya ialah, tujuan daripada eklesia adalah untuk memanggil warga komunitas, untuk berkumpul di tempat umum, untuk membuat atau mengurus yang melibatkan hal-hal yang berurusan dengan sipil, politik, sosial, dan militer. Bahasa Inggrisnya, saudara, the purpose of the ecclesia was to call out the citizens of the community to assemble in a public place to legislate issues. Issues apa aja, saudara, yang berhubungan dengan civil, dengan political, social, military matters, saudara. Yang berhubungan dengan civil itu apa, saudara? Yang berhubungan dengan warga, yang berhubungan dengan rakyat, ya. Ada interrelation dengan satu dengan yang lain. Ada relation, ada interrelation, satu dengan yang lain. Katakan satu dengan yang lain. Oh, jadi ada hubungannya dengan hidup berkomunitas. Kita ada warga, ya. Political, apa artinya, saudara? Yang berhubungan dengan structure, yang berhubungan dengan pemerintahan, yang berhubungan dengan politik, yang berhubungan dengan negara, saudara, yang melibatkan ciri-ciri atau political parties, saudara, itu artinya maksudnya political, saudara. Dan hari Rabu yang lalu kami mendapat kehormatan, saya, Pastor Tom, Pastor Him, kita mengadakan swearing in untuk mayor di kota kita, Mayor Eric Ching. Oh, haleluya. Dia ikut di kebaktian yang jam 11, saudara. Jadi hari ini kalau dia datang sini, dia adalah mayornya kita sekarang ini, saudara. Oh, ini adalah satu menurut saya ini adalah pekerjaan Tuhan. Dulu waktu kita di Claremont, kita kalau mau ketemu mayor di Claremont, susahnya bukan main, saudara. Susahnya bukan main. Wah, protokolnya banyak dan janjinya ini itu dan kadang-kadang datangnya terlambat lagi, saudara. Kadang-kadang nggak jadi datang lagi, saudara. Itu waktu di Claremont dulu, zaman dulu. Saudara, sekarang ini Tuhan melakukan percepatan. Sehingga kalau mau ketemu mayornya datang ke sini, saudara. Dari dulu, saudara. Sekarang bukan hanya itu, mayornya ikut menjadi member di City Blessing Church. Oh man, luar biasa sekali. Jadi maksudnya sosial itu apa, saudara? Yang berhubungan dengan human society, yang berhubungan dengan status di dalam masyarakat. Ini yang berhubungan dengan kehidupan sosial, ya. Military, saya percaya Anda tahu, yang berhubungan dengan armed forces. Jadi Tuhan berkata demikian, saudara, supaya kita ini tahu bahwa ternyata apa yang Tuhan maksudkan dengan eklesia itu bukan hanya waktu kita ketemu hari Minggu cuma 1,5 jam atau 2 jam. Tapi di luar ini loh, eklesia. Di sini Anda dilengkapi, di sini kita bersekutu, di sini ada care cell juga. Anda perlu berkomunitas, Anda hidup berkomunitas. Amin. Kalau ada yang nggak tahu care cell itu apa, coba hubungi salah satu care cell leader. Coba saya minta care cell leader atau sectional leaders, pastor bisa bangkit berdiri dengan cepat dan tetap berdiri. Oke, bisa lihat, saudara, wajah-wajah ini, saudara bisa melihat. Kalau Anda belum bergabung dengan care cell, coba datangi. Bisa menghadap ke sana mungkin. Oke. Alright. Oke. Nah ini loh, saudara. Alright. Jadi Anda perlu bergabung, saudara. Jadi kita belum menjadi eklesia. Kita belum menjadi apa? Eklesia adalah apa, saudara? Gereja. Katakan gereja. Gereja dalam bahasa aslinya
artinya apa saudara? Eklesia. Ayo dong saudara, tadi katanya elektrik suasananya. Jangan-jangan saya nggak mau Anda kesetrum, maksudnya elektrik itu semangat gitu ya maksudnya ya. Gereja bahasa aslinya artinya apa? Eklesia itu artinya apa? Gereja. Oke, orang-orang yang dipanggil keluar untuk melakukan peranan-peranan yang sudah saya sebutkan. Jadi kita belum bisa disebutkan menjadi eklesia kalau kita ini nggak melakukan apa-apa di luar hari Minggu yang berhubungan dengan civil, dengan sosial, dengan political, dengan semuanya ini. Saudara, nanti saya akan jelaskan lebih jelas lagi, dan saya melihat bahwa ternyata saudara, waktu kita mengerti arti daripada waktu Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku, saya percaya Anda akan semangat join gereja. Saya percaya akan lebih semangat lagi join gereja. Karena Anda tahu maksudnya. Anda tahu maksudnya, bukan hanya datang lalu pulang, datang store muka lalu pulang. Enggak saudara, tapi Anda menjadi bagian dari satu tubuh Kristus yang luar biasa, yang kepalanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah saudara, saya mau jelaskan mengenai firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, saudara. Oke, kita lihat di sini ayat berikutnya ya saudara. Ayat berikutnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Dalam terjemahan yang sesungguhnya itu begini saudara, apa yang sudah terikat di surga, Anda bisa ikat di dunia ini. Apa yang sudah dilepaskan di surga, kita tinggal setuju dengan surga, maka akan dilepaskan di dunia ini. Jadi kita bisa memberikan izin dan kita bisa enggak memberikan izin untuk sesuatu terjadi. Amin saudara. And oh God, karena tadi Pak Narto ingatkan lagi, minggu lalu saya berdoa mengenai spirit of harassment. Apa itu harassment? Anda di-harass, Anda diganggu, Anda mengalami frustrasi, Anda mengalami serangan, Anda mengalami discouragement, Anda mengalami macam-macam. Iblis mau membuat Anda berpikir bahwa musuh Anda itu adalah istri atau suami Anda, atau anak Anda, orang tua Anda, bisnis Anda, teman kerja, pegawai, bos, segala macam. Enggak saudara, itu adalah harassment saudara. Salah satu hal yang simpel aja saudara, tadi malam saya sudah mau tidur, anjing saya nggak bisa tidur saudara. Dia berkelakuan yang nggak seperti biasanya saudara. Karena apa? Nggak tahu ya. Di daerah rumah saya itu ada suara, rasanya bukan petasan ya. Karena udah lewat 4th of July, mungkin ada suara tembakan gitu ya. Dar gitu, itu anjing saya takut. Siapa di sini yang punya anjing yang takut dengan suara-suara seperti itu? Oke. Dan dia ketakutan sampai gemeter ke sana kemari. Saya pikir ini bagaimana ya? Saya coba tenangin, nggak bisa. Badannya gemeter. Saya biasanya nggak begini saudara, tapi saya naikin ke kasur saya, tidur sama saya. Gemeter. Itu gemeternya begitu kuat sampai kasur saya juga gemeter juga saudara. Lalu saya ingat, this is harassment from the enemy. Saya doakan, karena itu dia sudah mulai diam, ada lagi suara begitu saudara, gemeter lagi saudara. Udah tutup jendela, tapi namanya itu suaranya cukup kenceng ya. Saya berdoa, harassment stop di dalam nama Yesus. Saya doakan. Nggak lama kemudian stop saudara. Oh, puji Tuhan. Jadi harassment from the enemy, Anda bisa mengizinkan atau nggak mengizinkan. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terbawa dengan suasana dan melihat apa yang terjadi di depan mata kita. Padahal yang sebetulnya ialah ada sesuatu di belakang, di balik daripada apa yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Are you with me? Ada sesuatu di belakang ini semua. Jadi bicara mengenai gereja dan apa yang tadi saya katakan, di mana kita satu sama lain perlu membuat komitmen di gereja lokal, saudara. Ternyata kita perlu tahu prinsip satu sama lain. Prinsip apa saudara? Satu sama lain. Coba ngomong sama-sama. Prinsip satu sama lain.
one another, prinsip satu sama lain ya. Jadi di dalam gereja lokal ini perlu ada apa, saudara? Perlu ada kesetiaan. Perlu ada kesetiaan. Kata kesetiaan ini adalah satu kata yang menjadi rare commodity di dalam komunitas sekarang ini. Banyak orang yang nggak setia, banyak orang yang nggak setia di kerjaan, banyak orang di pernikahan aja nggak setia, saudara. Teman nggak setia, saudara, macam-macam, saudara. Gereja lokal ada juga yang nggak setia. Kata kesetiaan dan kata komitmen ini adalah satu kata yang berharga sekali dan kita nggak bisa anggap remeh, nggak bisa anggap enteng. Are you with me? Nggak bisa anggap enteng, ya, nggak bisa anggap enteng. Jadi berarti saudara, Anda perlu tertanam, katakan tertanam. Bukan hanya datang pergi, bukan cuma attendance, tapi Anda membuat komitmen. Jadi tertanam. Anda menjadi milik, Anda menjadi bagian dari gereja lokal. Bicara mengenai saling, itu Anda belajar untuk saling mengasihi. Amin. Saling. Nggak semuanya bisa dikasihi rasanya. Apalagi orang-orang yang menjengkelkan. Ada yang pernah menjengkelkan Anda? Oke, mungkin ada satu mungkin ya selama 20 tahun. No. Kadang-kadang ada lebih dari 5 dalam 1 tahun mungkin, saudara. Tapi gereja lokal adalah tempat di mana kita belajar untuk saling Haleluya. Saling menasehati. Amin, saudara. Saling peduli satu dengan yang lain. Amin. Oke, kalau Anda mikirnya gereja universal, nun jauh di mana gitu, nggak bisa. Anda mau saling peduli susah, saudara. Tapi di gereja lokal kita bisa mempraktekkan salingnya ini loh, saudara. Saling menghormati. Amin. Diam aja nih. Saling dipraktekkan di mana? Di Kersel, ya. Di gereja, ya. Gereja lokal saling menghormati, ya. Saling menasehati. Amin. Kalau dinasehati jangan marah. Kalau dinasehati jangan tersinggung. Kalau Anda nggak tahu gimana caranya menasehati, belajar caranya menasehati. Kadang-kadang mau menasihati tapi intonasi tinggi. Ini nasihatin apa marahin? Oke, jadi saudara, gereja lokal itu sangat penting sekali, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang sudah karena masa-masa pembentukan, masa-masa tantangan, ada yang udah nggak ke gereja lagi, ada yang udah hilang, ada yang pindah gereja. Ada orang yang suka datang ke yard sale tapi nggak suka datang ke gereja. Saya nggak tahu kenapa. Pada kayaknya hirabayatasana waratasana. Kenapa ya? Saya mau kemana? Ke gereja. Oh, ke gereja. Haleluya. Kemana? Ke yard sale. That is sad. That is embarrassing. That is embarrassing. Memalukan, saudara. Sayang sekali, saudara. Jadi kalau ada teman-teman yang Anda tahu yang suka ke yard sale tapi nggak lagi ke gereja, ayo ajak dong. Ayo, come on, I need you. Katakan pada mereka, I need you. Ya, kita saling membutuhkan. Betul, saudara? Minggu lalu saya bacakan ayat firman Tuhan dari buku Korintus. Prinsip tubuh, satu sama lain saling membutuhkan. Benar? Kita nggak bisa bilang mata nggak perlu kaki. Kaki nggak perlu mata. Coba kalau nggak perlu mata, saudara, kaki bisa jalan, bisa nabrak-nabrak sana-sini. Betul, saudara, Anda ada mata, nggak ada kaki, nggak bisa, cuma bisa ngelihat, gua mau ke sana, nggak bisa, saudara. Jadi kita perlu satu sama lain, lagi katakan satu sama lain. Menanggung beban satu sama lain. Bukan hanya bersuka cita satu sama lain, tapi juga menanggung beban satu sama lain. Mengampuni satu sama lain. Siapa di sini yang perlu diampuni? Siapa di sini yang mau belajar mengampuni? Oh, saudara, ada orang yang seorang businessman yang
sangat berhasil. Waktu saya melayani dia omong-omong sama saya, dia tahu-tahu dia cerita bahwa dia ini nggak bisa ngampunin satu orang karena terlalu sekali, saudara. Dia sudah pakai macam-macam cara untuk membereskan beberapa hal, nggak bisa, dengan uang nggak bisa, dengan koneksi nggak bisa, dengan otoritas nggak bisa. Padahal orangnya berpengaruh sekali, saudara. Lalu saya bilang sama dia, Tuhan bicara sama saya, ini Anda nggak mau mengampuni sih. Karena Anda nggak mau mengampuni, maka ya ada hal-hal tertentu yang menghalangi Anda. Mau nggak ngampunin? Susah, pastor. Nggak mungkin, pastor. Ini udah lama sekali. Saya nggak tanya susah atau nggak mungkin, saya tanya sekarang mau apa nggak? Pertanyaan saya kepada Anda di sini, Anda yang online, mau apa enggak? Susah, siapa yang bilang ngampunin itu gampang? Orang bukan Kristen, orang Kristen juga susah mau ngampunin, benar? Yes? Ini bukan saya anggap enteng aja, enggak, saudara. Waktu saya tanya mau nggak ngampunin, waktu saya bilang oke, mau, tapi saya nggak tahu gimana. Doa, saya nggak tahu gimana doa, pastor. Kalau nggak tahu gimana doanya, ikutin saya. Mau, oke, doa. Tuhan Yesus, aku minta ampun. Selama ini aku sudah menyimpan kemarahan, kebencian, kepahitan kepada orang ini. Lalu dia sebutkan namanya. Terus saya ajak dia untuk selain dia minta ampun, dia mengampuni orang itu. Saudara, kira-kira nggak sampai 2 bulan, saudara, saya dapat telepon, Pastor Paul. Ini ada satu business deal yang sangat besar yang sudah 10 tahun mandek. Lama nggak 10 tahun? Oke. Tiba-tiba kok bisa lancar aja terbuka dan sekarang beres. Come on. Yeah. Saya bilang, Pak, ingat nggak kira-kira 2 bulan yang lalu Anda mengampuni? Makasih, Pastor. Sekarang saya lega, karena saya tahu saya perlu mengampuni. Jadi gereja itu bukan gedung ini loh, saudara. Gereja ini ya Anda dan saya, orang-orang yang dipanggil keluar. Anda pikir Anda pergi ke gereja, Anda nggak tahu bahwa Anda adalah gereja. Anda adalah orang-orang yang dipanggil keluar, amin? Oke. Bersikap baik satu dengan yang lain. Sikapnya mesti baik. Amin. Sikap baik, belajar mempunyai sikap yang baik. Apalagi, saudara, menjadi penyayang satu sama lain. Satu sama lain, coba katakan satu sama lain. Lagi, satu sama lain. Lagi, satu sama lain. Satu sama lain. Jadi kita saling menguatkan. Saudara tahu kalau kaki kiri saudara sakit, kaki kanan saudara kerja lebih berat. Betul? Jadi kita perlu satu sama lain, ini kita perlu sekali. Apalagi, saudara, memberikan semangat satu sama lain. Lagi katakan memberikan semangat. Lagi memberikan semangat. Membesarkan hati satu sama lain. Ya, membesarkan hati, memberikan semangat. Kalau mau jelekin orang, saudara, saya belajar bahwa ada orang-orang yang suka bersaksi tapi nggak menjadi saksi. Jadi orang-orang itu kalau ngomong Tuhan, Alkitab, tapi orang yang dengernya juga gue sebel, gue nggak mau jadi kayak dia, hidupnya nggak karu-karuan. Saudara, ada orang yang bersaksi tapi hidupnya nggak jadi saksi. Kita menjadi saksi dengan karunia Tuhan, bukan dengan kemampuan sendiri. Kita menjadi saksi lalu kita bersaksi sehingga orang waktu ngelihat Anda, orang akan lihat, dia berubah loh, dia dulunya begini, kayaknya kacau banget, kayaknya kalau janji nggak pernah tepat, kalau utang nggak pernah bayar, kalau ditolong nggak pernah kamsya, dan segala macam. Pernah ngalamin seperti itu, saudara. Lalu orang-orang melihat ya, tiba-tiba orang bisa melihat, dia itu berubah sekarang, dia berubah, saya mau jadi seperti dia. Gimana caranya? Amin. Jadi kita waktu orang melihat saudara, Anda adalah dutanya Kristus. Duta itu seperti duta besar ya. Duta besar di negara-negara itu adalah wakil daripada negara yang mengutusnya, saudara. Kita ini adalah duta-dutanya Kristus. Amin.
Oke, duta-dutanya Kristus itu orang melihat Anda, mereka bisa membuat keputusan mau jadi pengikut Kristus atau nggak mau jadi pengikut Kristus karena sikap Anda, sikap kita. Firman Tuhan mengatakan, akuilah dosamu satu dengan yang lain. Nah saudara, apa yang terjadi di zaman sekarang ini, itu di Matius 24 ayat 10, selain daripada yang satu sama lain yang saya sudah sebutkan tadi, saudara, mengasihi, peduli, menghormati, menasihati, mengabdi, menanggung beban, bersikap baik, semuanya itu di Matius 24 ayat yang ke-10, itu digambarkan keadaan manusia pada akhir zaman itu mereka saling mengkhianati satu sama yang lain. They betray one another. Wow, saya nggak mau itu terjadi di gereja. Saya berdoa supaya nggak ada terjadi di gereja. Tapi kita saling, semuanya yang sudah saya sebutkan. Saya melayani full time sudah kira-kira 33 tahun, saudara. Saya banyak, I pour out my life. Saya tinggalkan usaha saya layani, saya melayani, saya memberikan nasihat, saya counsel, saya memberikan waktu, duduk dengan mereka, berdoa dengan mereka, saudara. Tapi satu saat, karena ada satu hal aja, ada orang-orang yang pindah kabur, pindah gereja, pindah aja. Bye-bye, see you later, who cares? Nggak ada telepon, nggak ada apa-apa, pindah aja, saudara. Mereka nggak tahu prinsip saling, nggak tahu prinsip satu sama lain, nggak tahu prinsip komitmen. Are you with me? Jadi saudara, lawan kata daripada mengasihi satu sama lain adalah apa saudara? Mengasihi dirimu sendiri. Alias apa? Selfish. Alias apa? Nggak peduli, pokoknya gue aja. Saya percaya ini bukan rencananya Tuhan. Rencana Tuhan nggak begitu, saudara. Sama sekali bukan begitu. Nah, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Dalam bahasa Inggrisnya itu keys. Kunci-kunci. Ada banyak, saudara. Jadi saya percaya bahwa kita perlu mengizinkan kerajaan Tuhan datang. Dan kita harus mengenyahkan kerajaan kegelapan. Diam aja nih saudara. Are you still with me? Kerajaan kegelapan yang mau menghantui Anda, menakut-nakuti Anda, mengintimidasi Anda, semuanya ini Anda enyahkan. Karena Tuhan berikan kunci, Tuhan berikan otoritas. Ingat apa yang saya katakan minggu yang lalu, Tuhan berikan, kalau Anda nggak terima itu Anda tanpa sadar, saudara menghina yang memberi loh saudara. Are you still with me? Come on. Jadi Tuhan berikan kunci-kunci ini, saudara. Kita tahu bahwa ada kerajaan-kerajaan, katakan kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan di dalam commerce, di dalam bisnis, di dalam pendidikan, di dalam pemerintahan, di dalam politik, saudara. Jadi kita perlu mulai dengan menyampaikan, mengabarkan, mengabarkan Injil kerajaan surga. Siapa? Bukan pastor. Oh itu pastor dong, tugasnya pastor loh. Saudara, tadi saya udah bilang, banyak orang pikir gereja itu cuma hari Minggu. Bukan hari Minggu, itu waktu kita keluar itu loh. Kita semua, katakan kita semua. Ayo, kita semua. Yang di rumah, kita semua. Oke, kita semua ya. Jadi semua kita ini adalah wakilnya Tuhan. Dan kita perlu menyampaikan, memberitakan the gospel of the kingdom. Bukan hanya the gospel of salvation, tapi the gospel of the kingdom. The gospel of salvation maunya selamat. Siapa yang nggak mau selamat? Kalau orang normal maunya selamat, maunya diberkati, maunya menjadi berhasil, semuanya sukses. Ya saudara, tapi yang Tuhan bicarakan, the gospel of the kingdom itu ada rajanya, kita turun tahta. Yesus naik tahta, kita mesti turun tahta. Kalau kita masih di atas tahta, kita nggak nurut sama raja di atas segala raja, itu berarti ya kita cuman selfish aja, saudara. Menjadi orang Kristen itu kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Prayer, saya pernah sampaikan, prayer
kebanyakan orang yang berdoa itu hanya for the sake of prayer. Tapi orang Kristen berdoa, prayer is for instruction. Mendapat instruksi dari Tuhan, apa yang Tuhan mau kita doakan. Amin. Anda bisa melihat banyak contoh-contoh. Elia waktu dia berdoa, minta supaya api turun dari langit. Di situ dituliskan, Tuhan, aku melakukan semuanya ini karena Engkau berkata kepadaku. Jadi sebetulnya saudara, sebelum dia lakukan itu, dia sudah mendapat instruksi. Are you still with me? Oke, praise the Lord. Jadi saya melihat ternyata saudara ada orang-orang yang menjadi bosan jadi Kristen karena apa? Pikirnya datang jadi orang Kristen itu cuman ke gereja doang, saudara, hari Minggu. Ya, jadi kalau ke gereja doang hari Minggu lalu puji-pujinya kurang mantap, ya udah pulang udah suntuk, saudara. Tapi kalau Anda waktu keluar, waktu Anda pulang, waktu Anda kerja, waktu Anda sekolah, lalu Anda mendemonstrasikan kuasa Tuhan, Anda nggak akan boring, Anda nggak akan bosen. Anda bahkan akan exciting, Anda akan ketawa, Anda akan senang, Anda bisa tolong orang, doakan orang. Ada Pastor Tom kasih saya kesaksian, ada orang yang baru disembuhkan oleh Tuhan dari kanker. Betul ya Pastor Tom? Saya aja waktu dengar kesaksian, senangnya bukan main. Kekristenan itu tidak membosankan. Kalau membosankan, berarti Anda belum engage dengan apa yang Anda perlu Tuhan mau lakukan waktu di luar hari Minggu. Amin, saudara. Jadi ada sesuatu yang memberikan excitement waktu kita memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Kita melihat orang-orang yang dibebaskan dari kerajaan kegelapan dibawa di dalam kerajaan terang dan masuk di dalam gerejanya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pintu alam maut tidak akan tahan menguasainya. Gates, saudara, gates. Di sini dikatakan bahwa pintu alam maut ya gates ya itu bukan hanya satu, ternyata ada banyak, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa pintu gerbang, gates itu pintu gerbang. Pintu gerbang itu adalah jalan masuk. Jalan masuk, saudara, portal. Jadi ternyata kita ini juga pintu gerbang. Ternyata pintu gerbang itu setan juga perlu pintu gerbang untuk masuk, untuk mengganggu saudara, menyerang Anda, harass Anda. Tapi Tuhan juga pakai manusia sebagai pintu gerbang. Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Are you with me? Jadi kira-kira Anda powerful apa enggak? Anda tahu bahwa Anda itu powerful, bukan untuk menguasai orang lain, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagah-gagahan. Bukan, saudara, tapi Anda melihat bahwa ternyata gereja ini kita perlu mengembangkan kerajaan Tuhan. Jadi saya mau minta semua Kersel untuk bisa terlibat di dalam panggilan eklesia ini, di luar ini, saudara. Oh, praise the Lord. Eklesia memberikan atau membawa transformasi. Eklesia, katakan eklesia membawa apa? Transformasi. Eklesia membawa apa, saudara? Membawa transformasi. Jadi berubah, suasananya jadi berubah. Kalau tadinya Anda pernah ngalamin apa enggak? Ada orang lagi ribut. Begitu Anda datang, tenang. Kalau kita sih pastor udah lumayan sering ya ngalamin gitu ya. Pastor John, saya itu tahun 80-an kita pergi melayani orang yang kerasukan setan dalam nama Yesus. Kita masih student, saudara, dengan kuasa yang sudah Tuhan berikan. You remember that? Kita, saudara, masih student, ya enggak, baru jadi orang Kristen juga belum lama waktu kita melihat orang bule loh, saudara, kerasukan setan. Siapa bilang setan cuma ada di Indonesia? Kita doain, lepas, saudara. Senang sekali. Jadi saudara ini bisa membawa damai. Atau Anda bisa membawa orang jadi kesel. Kalau orang yang gampang marah, orang yang gampang tersinggungan,
Anda lagi enak-enak gitu, lalu ada orang yang datang itu tiba-tiba kok jadi bawaannya pengen marah juga ya. Pernah ngalamin gitu nggak? Bawaannya pengen komplain juga, saudara. Tapi kita pastor-pastor ini udah lumayan sering lah, ya nggak sering juga sih. Cuman ya ada orang yang lagi ribut di rumah gitu ya, lalu waktu angkat telepon dia, halo, masih ingat saudara? Siapa nih? Oh ini Pastor Tom. Pastor Tom. Baik-baik Pastor Tom. Terima kasih. Padahal tadinya sama istri sama suami udah satu keras, satu lebih keras lagi, lebih keras. Pastor Tom. Jadi saudara, Anda adalah portal, Anda adalah gates, Anda adalah pintu gerbang. Anda mau bawa apa? Kalau Anda membawa hadirat Tuhan, itu kemanapun Anda pergi tiba-tiba bisa rasaan aman, rasa damai. Orang yang tadinya panik jadi, Anda mungkin belum tentu ngomong apa-apa, tiba-tiba bisa ada damai. Karena Anda ada di situ. Amin saudara. Jadi setiap kita orang yang percaya itu pintu gerbang. Orang yang nggak percaya juga pintu gerbang yang bisa dipakai oleh iblis juga. Kalau Anda nggak tahu, Anda juga bisa dipakai bagi pekerjaan iblis untuk pintu gerbang yang lain. Mari kita sekarang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, eklesia membawa transformasi di masyarakat. Membawa apa saudara? Transformasi. Mengubah komunitas kita. Pernah dengar ini saudara? Pernah dengar? Siapa yang belum pernah dengar? Oke. Bahasa Inggrisnya transforming our. Ada yang pernah dengar? Ini adalah visi. Katakan visi. Lagi katakan visi. Visi Gereja City Blessing adalah transforming our communities. Mengubah komunitas kita. Mengubah komunitas kita. Mengubah komunitas kita. Mengubah komunitas kita. Saudara, sebelum kita bisa mengubah komunitas kita, sebelum ada transformasi di luar, perlu ada transformasi di dalam. Kalau di dalam nggak ada transformasi, kalau di dalam masih ada jengkel, marah, kepahitan, iri hati, percabulan, macam-macam itu saudara, nggak ditransformasi, bagaimana bisa mentransformasi yang luar? Nah gereja Tuhan, yang kepalanya adalah Yesus, dia membuat transformasi bagi kita masing-masing dari dalam. Sehingga orang yang udah lama gak ketemu sama Anda, waktu ketemu lagi, wah sekarang dia orangnya sabar loh. Sekarang dia kok gak gampang marah ya. Waduh dia dulunya sih PhD dalam gelar PhD dalam gosip. Sekarang kok enggak ya? Sekarang kok, tadinya sombong banget. Sekarang kok suka melayani. Oh saudara, melayani satu sama lain. Oh saudara, coba bayangin ya saudara. Bayangin. Ada raja, ada ratu, ada raja-raja dan ada ratu-ratu yang zamannya Salomo ngunjungin Salomo. Karena mereka dengar nih, Raja Salomo itu luar biasa, hikmatnya luar biasa ini dan itu. Nah, waktu raja-raja dan ratu-ratu datang ya, salah satu yang dituliskan di situ waktu mereka melihat cara pegawai-pegawainya Salomo melayani, mereka melihat, wow, terpujilah Tuhannya Salomo. Yang melihat ini bukan orang sembarangan, mereka sendiri juga raja. Are you with me? Raja-raja waktu datang, melihat pegawai-pegawainya Raja Salomo, ini luar biasa nih. Berarti melayaninya seperti apa? Seperti apa? Bukan alat-alatnya dari emas semuanya, bukan itu.
walaupun itu termasuk di situ. Tapi dituliskan waktu melihat cara pegawai-pegawainya melayani. Bagaimana kalau orang melihat Jemaat City Blessing dan orang bisa bilang, wow, waktu saya belum ke gereja sih, saya belum kenal Tuhan, tapi waktu saya ketemu si A, si B, waktu saya melihat mereka melayani, ini Tuhannya siapa ya? Ternyata Tuhan Yesus. Amin. Waktu mereka melihat Anda, nama Tuhan dimuliakan. Mau saudara? Bisa apa enggak? Yes, dengan kasih karunia Tuhan bisa saudara. Oh, praise the Lord. Jadi Tuhan berikan kita visi, yaitu transforming our communities. Dengan cepat saudara, mudah-mudahan dalam beberapa menit ini saya bisa sampaikan 7 gunung. Katakan 7 gunung. 7 gunung area dalam kehidupan. Dalam bahasa Inggrisnya 7 mountains of influence. Saudara, tadi kalau saya katakan bahwa gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk melakukan panggilannya tertentu ya, di dalam mengatur, terlibat di dalam hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, civil, political, social dan military, saudara. Dan di dalam 7 gunung ini saya mau Anda belajar, Anda mengerti lagi. Kalau untuk beberapa saudara mungkin ini bukan sesuatu yang baru, saya mau ingatkan aja saudara, bahwa di setiap negara, di setiap kota, di setiap negara itu 7 hal ini, 7 gunung ini terlibat saudara. Dan mempengaruhi masyarakat semuanya. Yang pertama apa saudara? Keluarga, katakan keluarga. Jadi keluarga, makanya di gereja kita bicara mengenai keluarga. Kita memberikan training after training, kita mempersiapkan dan terus mempersiapkan, merubah, memperbaiki kurikulum ya, untuk mulai dari children sampai youth, sampai young adult, sampai kita semua, sampai orang dewasa, sampai grandpa, grandmas dan grandpa, grandmas to be. Ada yang belum dapat. Oke. Ada yang nggak ngerti, oke lah. Balik fokus lagi. Apa saudara? Fokusnya yang pertama apa saudara? Keluarga. Supaya keluarganya kuat saudara. Keluarga kuat. Kalau keluarga kuat, gereja kuat. Jadi keluarga itu penting. Makanya di gereja diperlengkapi punya keluarga yang kuat, keluarga yang saling mengasihi, keluarga. Ya, saudara, makanya hubungannya itu sangat erat sekali. Jadi yang penting, yang bisa mempengaruhi di dalam satu masyarakat, di satu kota, bahkan satu negara, pertama keluarga, saudara. Yang kedua apa? Gereja. Gereja yang berkemenangan. Gereja yang berkemenangan. Makanya saya berdoa untuk masuk ke dalam langkah-langkah yang selanjutnya. Kita perlu mengalahkan semua pekerjaan iblis dan maju dan berserah kepada Tuhan. Anda bisa maju dan kita berkemenangan. Amin saudara. Ada tantangan, siapa di sini yang nggak ada tantangan? Ya, kita maju terus. Amin. Pemerintahan yang takut akan Tuhan, ya. Government. Oh, saya melihat di sini ini modelnya saudara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara bisa melihat deh. Orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan nggak selalu orang tua, nggak selalu politician, saudara. Orang-orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu anak-anak muda. Oh, saudara bisa perhatikan nama. Saudara, Anda bisa bayangkan ya, ada negara yang rajanya pada saat itu, negara yang paling kuat di dunia pada saat itu, rajanya namanya Nebukadnezar. Mereka menawan anak-anak muda dari keturunan royalties, ya, dan di situ ada 4 orang, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang masih muda. Ini Nebukadnezar, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang merendahkan Tuhan, pokoknya orang yang nggak percaya Tuhan lah, saudara. Tapi melalui 4 anak muda ini, saudara, itu raja melihat, ini ada roh yang lain ini. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mereka mempunyai excellent spirit. Jadi sekarang saudara, Anda bisa melihat nggak di mana Anda
sebagai eklesia. Mungkin Anda bukan gubernur, mungkin Anda bukan presiden, mungkin Anda bukan wali kota, tapi Anda bisa menjadi aset di kota, di state, bahkan di negara. Buktinya udah ada nih. Jadi kalau ada orang pikir, wah kalau pemimpinnya Kristen, kalau pemimpinnya gini, saudara, pemimpinnya nggak Kristen pun sudah terbukti. Dan yang saya kagum sekali, yang saya kagum itu begini, saudara, Daniel. Katakan siapa? Daniel. Ada yang namanya Daniel di sini. Ada yang anaknya namanya Daniel di sini. Yes, Daniel, luar biasa, saudara. Raja Nebukadnezar jadi raja ya. Penasihatnya Daniel. Ya, ada lagi yang diangkat jadi gubernurnya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian diganti Belsasar. Daniel tetap ada di situ. Kemudian ada perang. Ada perang. What's this? Lalu kepala rajanya pada saat itu namanya Darius. Darius itu dari kerajaan Media. Ya. Tapi waktu ganti raja, karena waktu diambil alih, Raja Darius memilih penasehat utamanya Daniel. Mungkin apa enggak, saudara? Ini mau enggak pakai penasehat bekas kerajaan yang dulu? Would you do that? Kenapa Darius pakai itu? Karena saya percaya Darius bisa melihat ini orang ya bukan cuman pinter, bukan cuman berhikmat, tapi saya bisa percaya sama dia. Kalau saya kasih tahu sesuatu yang rahasia, dia nggak akan bocorin. Ini orang bukan cuman skillful, knowledgeable, has wisdom, but this man has integrity. Halo? Jadi jangan cuman kejar pengetahuan, skill, semuanya itu baik, tapi integritasnya. Terjadi lagi, ada perang. Cyrus menjadi raja. Ini dari kerajaan Persia. Penasihat utamanya siapa? Daniel lagi. Hello? Nangkep nggak? Sekarang orang udah banyak di betray, dihianati, nggak percaya. Ada orang yang mencurigai. Zaman-zaman dulu itu ada istilah curigation spirit. Curiga. Ini ada yang nangkepnya agak terlambat. Lihat ini. Curiga. Jadi dikenal dengan curigation spirit. Nah, saudara, Daniel nggak begitu loh, saudara. Pemerintahan yang kuat, pendidikan yang alkitabiah. Apa yang terjadi sekarang di Amerika dan di mana-mana, saudara? Pendidikan banyak yang diselewengkan. Yang kelima, saudara, ini sekali lagi 7 gunung area dalam kehidupan. Halo? Halo? Masih ngikutin? Oke. Saya masih ada 2 poin lagi, tapi cepat aja. Musisi kalau mau maju boleh. Tapi saya masih perlu waktu lagi ya, boleh ya? Oke. Praise the Lord. Bisnis yang unggul. Kalau saya katakan bisnis yang unggul, bukan hanya Anda yang punya bisnis, tapi Anda yang kerja juga, perusahaan tempat Anda kerja bisa unggul karena Anda kerja di sana. Kalau bicara mengenai bisnis, jadi orang ada yang berpikir begini, wah saya bukan businessman, pastor, saya bukan bisnis. Wah, saudara, stop it. Katakan stop it. Stop. Anda kerja apa enggak? Ya, jadi kalau saya katakan bisnis yang unggul itu termasuk business people and professional. Anda berikan yang terbaik untuk bos Anda. Anda berikan yang terbaik. Waktu Anda kerja, lakukan yang terbaik. Amin. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Segala yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu seperti kepada Tuhan. Supervisormu akan melihat seperti kepada Tuhan. Wah, maka pada saat orang-orang banyak di PHK, Anda nggak akan di PHK, Anda akan mendapat promotion.
Amin, saudara. Jadi bisnis yang unggul, saudara, Anda unggul. Anda sebagai pekerja, Anda kerja di manapun, Anda kerja di gas station, Anda kerja di restoran, Anda kerja sebagai nanny, Anda kerja dimanapun, Anda lakukan seperti kepada Tuhan. Sehingga Anda tuh unggul. Tapi jangan lupa, katakan jangan lupa. Waktu unggul jangan sombong. Waktu unggul jangan sombong lu, gitu ya. Baru kaya sedikit udah mulai sombong gitu ya. Jangan gitulah, saudara. Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Amin, saudara. Praise the Lord. Saya ingat Pastor John itu sering dia ngomong, kalau ngomong sama saya aja dia bilang, waduh, anak aku begini-begini, is by His grace. By His grace, Paul, dia bilang. Anaknya Pastor John ini tahun lalu ya, 2 tahun lalu jadi dokter. Dokter, kita punya dokter, saudara. Ya. Selalu dia bilang, karena kemuliaan Tuhan. Anaknya lagi, karena kemuliaan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara, hati yang humble perlu, saudara. Maka akan menjadi unggul. Amin. 2 lagi, saudara, media yang berpengaruh. Kita ada hoax, ada banyak media yang mempengaruhi banyak orang pola berpikir. Karena itu, saudara, jangan kebanyakan nonton media, sosial media. Coba Anda pilih-pilih, katakan pilih-pilih. Lagi katakan pilih-pilih. Wah, tapi yang itu seru, Pastor. Ya silakan kalau mau begitu. Akan membawa Anda semangat atau akan membawa Anda turun? Akan membawa Anda punya pengetahuan, akan membawa Anda jadi bingung. Hello? Nah, kita perlu terlibat, katakan terlibat. Terlibat, saudara, bukan berarti gerejanya, orangnya ini loh. Makanya kita ada orang-orang yang terlibat di dalam media. Ada orang-orang yang berikutnya, arts and entertainment. Ini mempengaruhi masyarakat. Mempengaruhi masyarakat. Konklusi. Coba Anda bayangkan ya. Anda tahu nggak bahwa di dunia ini, penduduk dunia ini sebetulnya hanya dikontrol oleh 3% manusia. Halo? Yes. Bahkan 3% kalau dari berapa? 7 billion ya cukup banyak juga ya. Tapi cuma 3% yang mempengaruhi seluruh dunia. Jangan sampai miss ini, saudara. Tahu nggak, saudara, bahwa di dalam gereja Tuhan itu yang jadi full timer itu cuman 3%. Yang lainnya itu nggak full timer. Coba bayangin, di gereja kita aja yang full timer cuman 4 orang. Pastor Tom, Pastor Him, Pastor Dion, dan saya yang full timer. Pastor John, Pastor Yongki, overtimer. Mereka kerja, maksudnya nggak dapat salary, tapi melayani dengan setia, melayani dengan setia bertahun-tahun, berbuah-buah. Catch this. Dari berapa banyak jemaat, kebaktian yang kita ada, yang full time, menurut statistik cuman 3%, katakan 3%. Nah, yang 97% di mana? Yang 97% siapa? Yang 97% siapa? Yang 97% siapa? Jadi, saudara, kalau Anda lihat semuanya ini, kalau yang 3% melakukan semuanya, nggak bisa. Bahkan yang 97% itu Anda bisa melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Anda yang terlibat di dalam government, yang kita nggak begitu, saya mungkin tahu sedikit-sedikit, tahu banyak, nggak juga.
Tapi Anda yang terlibat di militer, ada jemaat kita yang jadi tentara, ada yang di Navy, ada yang di Marine Corps, ada yang di Air Force, ada yang di Army, saudara. Yang 97% itu ya Anda. Anda jadi dokter, jadi lawyer, jadi businessman, businesswoman, jadi pekerja di perusahaan A, perusahaan B. Anda menjadi guru, Anda menjadi neni, Anda menjadi apapun, saudara. Itu 97%. Yang 97% ini sama-sama bergabung dengan yang 3%. Oh, diam aja nih. Masih elektrik apa enggak? Masih elektrik apa enggak? Jadi waktu Anda mengerti prinsip ini, saudara, the church, ecclesia, oh, I need you. Saya kalau disuruh main keyboard, jangan pikir saya nggak bisa. Bisa, tapi kayak apa jadinya nggak tahu. Nah, saya nggak bisa main. Kalau ada yang belum nangkep kadang-kadang. Jadi saudara, saya berharap Anda nangkep ini. Oh ternyata ya, gereja Tuhan menjadi victorious. Karena kita masing-masing satu tubuh ambil bagian. Semangat apa enggak? Kepala gereja siapa? Di buku Wahyu dituliskan bahwa Yesus akan kembali menjemput mempelainya. Belum ada gereja yang sempurna. Kalau Anda cari gereja yang sempurna, pindah. Waktu Anda pindah dan Anda bilang, oh gereja di sana sempurna. Waktu Anda pindah ke sana jadi nggak sempurna. Mari kita bangkit berdiri. Oh God. Oh. Saya coba untuk sampaikan dengan cepat tapi rupanya waktunya lewat. Thank you for your patience. God bless you. Terima kasih Tuhan. Oh, kami adalah gerejamu. Engkau panggil kami menjadi gerejamu. Dan Kau adalah kepala gereja. Engkau pakai kami, Engkau urapi kami, Engkau mampukan kami. Waktu kami pulang, kami mempraktekkan oh panggilan yang sudah Engkau berikan buat kami secara pribadi sebagai gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu. Berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata amin.